Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sendiri Dwi Irawati. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai mengapa harus ada ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu sendiri bertujuan untuk membawa kesejahteraan di dalam masyarakat yang secara merata, di mana pada ekonomi Islam ini sendiri dia menggunakan prinsip-prinsip yang didasarkan atas keseimbangan sehingga dapat digunakan sebagai solusi keadilan dalam transaksi ekonomi. Nah, lalu bagaimana sih kok bisa ada ekonomi Islam? Kan ekonomi Islam tidak muncul begitu saja ya, pasti ada prosesnya. Nah, adanya ekonomi Islam ini sendiri dipicu dengan suatu konflik yang pada PPT poin pertama itu kan saya tulis hanya agama Kristen itu saja. Nah, kenapa kok agama Kristen? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, pada abad ke-16 terjadilah revolusi ilmu pengetahuan di Eropa Barat, yaitu dimana itu menyebabkan pamor dan kekuasaan institusi gereja dari agama Kristen itu sendiri jadikan penurunan, pamor dan kekuasaannya menurun. Loh, kenapa kok menurun? Nah, menurunnya ini disebabkan adanya konflik, yaitu ajaran dan dogma yang dibawa oleh tokoh-tokoh gereja itu tidak sama dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan. Nah, lalu bagaimana kok dari situ kok ada ekonomi konvensional? Belum muncul kan ya ini ekonomi Islamnya. Nah, di sini ekonomi konvensional yang lahir terlebih dahulu, yang terbentuk maksudnya. Itu kan di sana ketika ilmu pengetahuan sudah tidak sama dengan fakta-fakta pengetahuan. Nah, di situ terjadilah penyimpangan dalam segala bidang di dunia Eropa Barat itu sendiri. Salah satunya mengenai ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh agama Kristen. Nah, selanjutnya drastis pun mulai dari Tuhan, nilai-nilai dan normanya itu pun dikeluarkan dari struktur pemikiran para ilmuwan, sehingga ketika semua hal itu keluar dari struktur pemikiran para ilmuwan akan menghasilkan ilmu yang bersifat positivistik. Apa maksudnya positivistik? Positivistik ini sendiri yaitu ilmu yang bebas dari nilai, yang hanya menyatakan mengenai fakta secara apa adanya, yang menerangkan hubungan antara variabel dan meramalkan terjadinya di masa depan dengan teori yang ada. Nah, padahal yang seharusnya diberikan oleh sebuah ilmu pengetahuan adalah apa yang terbaik ke depannya, dan apa yang seharusnya dilakukan itu malah disampingkan dalam ajaran ini, dan malah diserahkan pada setiap individu yang menyebabkan mereka malah membebaskan dirinya dari terbelenggunya dari sisi agama atau ketuhanan itu sendiri. Nah, dari situlah produk dan ilmu pengetahuannya itu pasti memiliki nasib yang sama, yaitu menyeleweng dari keagamaan dan dibebaskan dari nilai-nilai. Adanya paradigma Kartesius ini, yaitu ajaran yang Kristen itu tadi, dengan analisis yang sebenarnya analisis itu memang sih dapat menghasilkan sebuah manfaat, namun masalah yang ditimbulkannya itu lebih banyak daripada manfaat yang dihasilkan. Dari paradigma inilah dibangun sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang di sini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan modern. Salah satunya yaitu ilmu ekonomi konvensional ini. Padahal ilmu konvensional kan mendapat banyak kritikan dari ilmuwan non-muslim itu sendiri ya. Jadi ketika ilmuwan ekonom muslim itu akan mengambil
materi dari ilmu konvensional ini sendiri pastilah berpikir-pikir lebih banyak lagi, karena dari yang seajarannya itu aja udah banyak kritikan, berarti kan belum begitu sempurna, belum baik ya, apalagi untuk kita yang sudah jelas-jelas berbeda ajarannya. Yang dikritik itu karena pada ilmu ekonomi konvensional ini sendiri itu sulit menemukan standar nilai yang sama. Kalau sebuah golongan sudah sulit dalam menentukan standar nilai yang sama, maka pastilah terjadi konflik dan pendapat yang berbeda serta saling bertentangan, biasanya seperti itu. Dan ilmuwan muslim itu pun ketika akan mengambil atau mengkonsumsi materi atau ilmu pengetahuan dari konvensional ini sendiri haruslah nyaring terlebih dahulu apakah ini sesuai dengan kita, apakah ini baik untuk kita, sehingga tidak asal-asalan untuk menggunakannya. Pasti sudah ragu lah kalau sudah dikritik kemudian merasa tidak sesuai dengan teori tersebut atau ilmu pengetahuan tersebut, maka ekonom muslim itu sendiri memerlukan sebuah ekonomi yang lebih khas yang untuk dikembangkan oleh para ekonom itu ekonomi yang lebih khas, yaitu ekonomi yang sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan prinsip-prinsip kita. Biasanya kita lebih kenal itu dengan ekonomi Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekonomi Islam dalam perbedaan sudut pandang. Ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam itu memang sudah tidak dapat disatukan, karena pada dogmanya, pada paradigmanya itu yang mendasari itu sudah berbeda, hingga Islam ya Islam, ekonomi ya ekonomi. Karena pada ekonomi konvensional itu kan orientasinya hanya pada saat gini, masa gini, dan di sini dia tidak memikirkan yang lebih jauh lagi, dia tidak memasukkan Tuhan di dalamnya. Sedangkan pada ekonomi Islam itu sendiri yang dimasukkan Allah yang sebagai dasarnya itu sebuah religi, prinsip-prinsip dari agama itu sendiri, sehingga pada ekonomi Islam itu sendiri tidak hanya pada masa kini, saat ini, dan di sini, namun lebih ke arah ke yang masa depan sampai dunia akhirat. Pada konsep ekonomi Islam ini sendiri terdapat perbedaan pendapat ya. Sampai saat ini ekonomi muslim kontemporer itu sendiri dapat kita klasifikasikan menjadi 3 mazhab. Mereka berbeda pendapat ketika dia ditanyai bagaimana sih konsep dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, sehingga ada 3 klasifikasi dari ekonomi kontemporer. Yang pertama ada mazhab Bagil al-Sadir, ada mazhab mainstream, dan ada mazhab alternatif. Yang pertama, mazhab Bagil al-Sadar berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa bersatu dengan Islam, tidak pernah bisa sejalan dengan Islam ataupun dicampurkan dengan Islam. Menurutnya, ekonomi ya ekonomi, Islam ya Islam. Tidak ada ekonomi Islam, dia menegaskan tidak ada ekonomi Islam. Keduanya itu kan tidak dapat disatukan, karena yang satu sudah jelas anti-Islam, dia anti Tuhan, sedangkan yang satunya dia itu lebih mengutamakan sesuai dengan ajaran Islam sebagai pondasinya, sebagai akarnya itu agama Islam itu sendiri. Nah, pada ekonomi dia mengenal bahwa sumber daya alam ini terbatas, sedangkan manusia itu hasratnya tidak terbatas. Menurut Bagil al-Sadar ini, masalahnya itu ada pada diri manusianya itu sendiri, yaitu manusia memiliki hasrat yang tidak pernah ada puasnya. Pada ekonomi Islam itu sendiri, pada Islam itu jelas-jelas dia itu
berpendapat bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas kok, yaitu masalahnya pada manusianya. Biasanya manusia itu terjadi adanya kebosanan dan lain sebagainya ya. Tapi menurut Baqi Asad dari yang ada adalah iktisyad, yaitu ya sebenarnya ekonomi Islam, tapi namanya itu bukan ekonomi Islam, karena ekonomi dan Islam itu tidak dapat disatukan. Yang ada yaitu iktisyad. Iktisyad ini berfungsi untuk menghindarkan manusia dari kesenjangan yang berlebih agar terjadi keseimbangan. Tidak yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, namun yang kaya harus mendistribusikan kekayaannya kepada si miskin agar dapat memenuhi kebutuhannya. Walaupun si miskin tidak benar-benar bisa memenuhi kebutuhan seperti yang si kaya lakukan, si kaya penuhi, tapi kan setidaknya dia bisa tuh untuk memenuhi kebutuhannya yang tercukupi. Nah, pendistribusiannya itu pun dapat melalui sedekah atau zakat yang sudah kita ketahui itu sebagai ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua ada mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini adalah mazhab tengah-tengah. Mengapa demikian? Karena ia itu mengiyakan bahwa sumber daya alam itu memang terbatas. Namun di sini perbedaannya dari konvensional, ia mengatakan terbatas jika sumber daya itu memang terjadi secara lokal, terbatas sumber daya alam terbatas secara lokal, seperti hanya terjadi kelangkaan pada suatu daerah. Secara umum masih terlihat suatu keseimbangan. Dengan demikian kan harus adanya bagaimana sih cara pemecahan masalahnya. Nah, di sini pemecahan masalahnya itulah yang membedakan juga dengan ekonomi konvensional. Cara menyelesaikan masalahnya tetap berdasarkan atas Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir ada mazhab alternatif. Mazhab ini lebih kritis, maka ia itu tidak langsung mengiyakan ekonomi Islam, langsung mengiyakan ekonomi konvensional. Bukannya ia ragu dengan ajaran Islam. Menurutnya ekonomi Islam itu benar, tapi kan ekonomi Islam itu bukan murni dari ajaran Islam, tapi sudah ada perkembangan, ada pengaruh dari beberapa faktor, sehingga dia untuk menggunakan ekonomi Islam ini sendiri harus melakukan testinable untuk suatu pembuktian secara ilmiah. Itu bertujuan untuk membuktikan kepada yang konvensional, ini loh ekonomi Islam itu benar, udah ada buktinya. Dan sebaliknya juga begitu pada konvensional untuk Islam. Ini loh kalau konvensional itu tidak keseluruhannya itu salah. Konvensional itu juga ada benernya, letaknya di sini. Seperti itu contohnya.